Sejak hari pertama Muhammad kecil berada dalam asuhan Halimah, keberkahan mulai tercurah dalam hidupnya. Sebelumnya unta Halimah hampir tidak menghasilkan susu, tetapi kini air susunya melimpah. Harits terkejut ketika melihat unta mereka penuh dengan susu. "Halimah, apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat unta kita seperti ini," seru Harits. "Aku tidak tahu, Harits, tapi aku yakin semua ini karena keberkahan dari bayi ini," jawab Halimah dengan mata berkaca-kaca. Keledai tua mereka yang sebelumnya berjalan lambat kini menjadi lebih kuat dan cepat. Halimah dan Harits merasakan perubahan besar dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa bayi ini bukanlah anak biasa. Kehidupan di Bani Sa'ad yang sebelumnya penuh kesulitan kini berubah menjadi penuh kemakmuran. Rasulullah saat itu masih seorang anak kecil berusia 5 tahun, tumbuh sehat dan ceria di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Kehidupan di sana sederhana, tetapi penuh berkah sejak kedatangan Nabi Muhammad kecil. Setiap pagi, Halimah melihatnya bermain bersama anak-anak lain di padang rumput yang luas. Tawanya yang lepas menjadi pelipur lara bagi keluarga Halimah. "Lihatlah dia, Harits," ujar Halimah kepada suaminya sambil menunjuk Nabi Muhammad kecil yang sedang bermain. "Anak ini membawa keberkahan yang tak pernah kita duga. Bahkan unta-unta kita kini lebih sehat dan tanah kita lebih subur." Harits tersenyum. "Halimah, kau benar. Tapi di balik semua keberkahan ini, aku merasa ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Dia bukan anak biasa." Suatu siang, Nabi Muhammad kecil bermain dengan teman-temannya seperti biasa. Langit cerah dan suara tawa anak-anak memenuhi udara. Namun tiba-tiba, dua sosok berpakaian putih turun dari langit. Mata mereka bercahaya dan wajah mereka penuh kewibawaan. Sosok itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Salah seorang anak berteriak, "Siapa mereka? Apa yang mereka lakukan di sini?" Muhammad kecil yang polos hanya memandang kedua sosok tersebut dengan tenang, meskipun teman-temannya mulai merasa takut. Malaikat Jibril mendekatinya dan berkata lembut, "Wahai Muhammad, jangan takut. Aku adalah utusan Tuhanmu." Sebelum Nabi Muhammad kecil sempat bertanya, Jibril membaringkannya di tanah dengan hati-hati. Mikail berdiri di sisi Nabi Muhammad kecil, memperhatikan dengan serius. Jibril lalu membelah dada Nabi Muhammad kecil dengan penuh kelembutan, tanpa rasa sakit. Teman-teman sepermainannya yang menyaksikan dari kejauhan mulai panik. "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" teriak salah satu anak sambil berlari menuju rumah Halimah. Sementara itu, Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad kecil, kemudian mencuci hati itu di dalam sebuah bejana emas berisi air Zam-Zam. Setelah itu Jibril mengeluarkan segumpal darah hitam dari hati tersebut. "Inilah bagian setan yang ada padamu," ucapnya pelan namun penuh arti. Hati Nabi Muhammad kecil dikembalikan ke tempatnya semula, dan dadanya dijahit kembali dengan cara yang luar biasa. Meskipun peristiwa itu hanya berlangsung beberapa saat, tubuh kecil Nabi Muhammad tampak pucat setelahnya. Namun matanya tetap bercahaya penuh ketenangan. Sementara itu, Halimah yang sedang menenun di dalam rumah dikejutkan oleh suara anak-anak yang berlari sambil berteriak, "Muhammad telah dibunuh! Muhammad telah dibunuh!" Halimah segera meletakkan pekerjaannya dan berlari keluar rumah. Jantungnya berdebar keras. "Apa yang kalian katakan? Apa yang terjadi pada Muhammad?" Salah satu anak dengan air mata mengalir berkata, "Dia dibawa oleh dua orang yang berpakaian putih. Mereka membelah dadanya." Mendengar itu, Halimah semakin cemas. Ia berlari menuju tempat Nabi Muhammad kecil bermain, diikuti oleh Harits yang mencoba menenangkannya. Ketika sampai, ia melihat Nabi Muhammad kecil duduk di bawah pohon, wajahnya pucat tetapi penuh ketenangan. Halimah langsung memeluknya erat. "Muhammad, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja?" Nabi Muhammad kecil menatap Halimah dengan mata polosnya. "Ibu Halimah, dua pria datang kepadaku. Mereka membelah dadaku dan membersihkan hatiku dengan air Zam-Zam. Mereka mengatakan bahwa ini adalah persiapan agar aku menjadi orang yang baik." Air mata Halimah menetes. Di satu sisi, ia merasa lega karena Nabi Muhammad kecil tidak terluka. Namun di sisi lain, ia mulai merasa takut. Ia sadar bahwa anak ini memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin melampaui kemampuannya
untuk dijaga. Di malam hari, Halimah berbicara dengan Harits. Harits, aku merasa semakin sulit menjaga Muhammad. Dia bukan anak biasa. Aku takut tidak bisa menjaga amanah ini dengan baik. Harits menatap istrinya dengan penuh pengertian. Halimah, mungkin sudah saatnya kita mengembalikannya kepada ibunya. Meskipun aku merasa berat, aku tahu ini adalah keputusan yang benar. Keesokan paginya, Halimah mempersiapkan perjalanan menuju Mekah. Ia memandangi wajah Nabi Muhammad kecil yang masih tertidur pulas. Anakku, meskipun aku harus melepaskanmu, kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku, bisiknya sambil mengusap kepala Nabi Muhammad kecil dengan penuh kasih. Ketika Nabi Muhammad kecil bangun, ia melihat Halimah dengan mata yang penuh tanya. Ibu Halimah, kemana kita akan pergi? Kita akan pergi menemui ibumu, Aminah di Mekah, jawab Halimah lembut, meskipun hatinya terasa berat. Setibanya di Makkah, Halimah langsung menuju rumah Aminah. Aminah menyambut mereka dengan senyum lebar. Namun senyumnya memudar ketika melihat ekspresi wajah Halimah yang tampak berat. Ada apa Halimah? Mengapa kau terlihat sedih? Tanya Aminah. Halimah menundukkan kepala. Aminah, aku merasa tidak mampu lagi menjaga Muhammad. Dia telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan yang luar biasa. Aku khawatir tidak bisa melindunginya dengan baik. Aminah memeluk Halimah erat. Halimah, kau telah memberikan kehidupan terbaik untuk anakku. Aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua kebaikanmu. Nabi Muhammad kecil memandang Halimah dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu Halimah, aku akan merindukanmu, ucapnya pelan. Ibu juga akan merindukanmu, Muhammad. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku, jawab Halimah sambil menahan tangis. Peristiwa pembelahan dada menjadi salah satu tanda awal kenabian Rasulullah. Meskipun berat, Halimah tahu bahwa perpisahan ini adalah bagian dari takdir yang telah Allah tetapkan. Aminah menerima putranya kembali dengan penuh cinta, sementara Halimah pulang ke perkampungan Bani Sa'ad dengan kenangan indah tentang seorang anak yang membawa keberkahan dalam hidupnya. Rasulullah yang sejak kecil sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia, melanjutkan perjalanan hidupnya dengan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang keberkahan, amanah, dan keajaiban Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup Rasulullah. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil masih memandang dunia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Kehidupan bersama ibunya, Aminah, dipenuhi kasih sayang meski sederhana. Suatu hari, Aminah memutuskan untuk mengajak putranya menziarahi makam suaminya, Abdullah, di Yatsrib, Madinah. Perjalanan itu tidak hanya untuk mengenang almarhum suaminya, tetapi juga untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kecil kepada kerabat dari pihak ayahnya. Sebelum berangkat, Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, memberikan restunya. Aminah, jagalah cucuku baik-baik. Dia adalah amanah terbesar dalam hidup kita. Aku akan menunggu kepulangan kalian dengan doa, ucap Abdul Muthalib sambil mengelus kepala Nabi Muhammad kecil. Dengan diiringi Ummu Aiman, pembantu setia keluarga, mereka meninggalkan Mekah. Perjalanan sepanjang 500 km itu tentu tidak mudah. Nabi Muhammad kecil duduk di atas pelana unta, sementara ibunya menemaninya dengan penuh kelembutan. Ibu, apakah ayah senang jika kita datang menziarahi makamnya? Tanya Nabi Muhammad kecil dengan mata berbinar. Aminah tersenyum lembut. Tentu saja anakku, ayahmu pasti bahagia melihat kita datang. Dia mencintaimu bahkan sebelum kau lahir. Di sepanjang perjalanan mereka melewati hamparan gurun yang luas dengan langit biru cerah membentang di atas kepala. Sesekali Nabi Muhammad kecil melontarkan pertanyaan polos yang membuat Aminah tertawa kecil, menghilangkan rasa lelah di hatinya. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka tiba di Yatsrib. Nabi Muhammad kecil bertemu dengan kerabat ayahnya yang menyambut mereka dengan hangat. Aminah mengajak putranya ke makam Abdullah. Di sana, ia berdiri di hadapan pusara suaminya. Air mata mengalir perlahan. Abdullah, lihatlah putra kita, bisik Aminah sambil memegang tangan kecil Nabi Muhammad. Dia tumbuh menjadi anak yang baik dan penuh keberkahan. Aku tahu kau pasti bangga padanya. Nabi Muhammad kecil memandang ibunya dengan bingung, lalu menatap nisan ayahnya. Ibu, apakah ayah mencintaiku? Tanyanya dengan nada polos. Aminah berlutut di sampingnya, memeluk tubuh mungilnya erat-erat. Tentu saja anakku, ayahmu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Meskipun dia tidak sempat melihatmu,
cintanya tetap hidup di dalam dirimu. Selama sebulan di Yatsrib, Nabi Muhammad kecil bermain dengan anak-anak di lingkungan itu, sementara Aminah berbincang dengan kerabatnya. Kehidupan di sana memberikan sejenak kebahagiaan bagi ibu dan anak itu. Namun mereka tahu bahwa kebersamaan ini harus berakhir karena waktu untuk kembali ke Mekah semakin dekat. Di tengah perjalanan kembali ke Mekah, tubuh Aminah mulai terasa lemah. Gurun yang panas dan perjalanan yang panjang mulai menggerogoti kesehatannya. Ia merasa pusing dan tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap berusaha tegar di depan Nabi Muhammad kecil. "Ibu, kau terlihat lelah. Apa ibu baik-baik saja?" tanya Nabi Muhammad kecil dengan nada cemas. Aminah tersenyum meski wajahnya pucat. "Ibu hanya perlu istirahat sebentar, sayang, jangan khawatir." Namun tubuh Aminah semakin melemah. Ketika mereka tiba di perkampungan Abwa, Aminah jatuh sakit. Ummu Aiman segera membantu membaringkannya di tempat yang teduh, tetapi kondisinya semakin memburuk. Nabi Muhammad kecil duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. "Ibu, jangan tinggalkan aku," ucap Nabi Muhammad kecil dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir. Aminah memandang putranya dengan penuh cinta, meskipun napasnya mulai tersengal. "Muhammad, dengarkan ibu baik-baik. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidup ibu. Jadilah anak yang kuat karena kau memiliki tugas besar di masa depan." "Tugas besar? Apa itu ibu?" tanya Nabi Muhammad kecil. Air matanya terus mengalir. "Ibu tidak tahu pasti, tetapi percayalah, engkau adalah cahaya bagi banyak orang. Jangan pernah takut, karena Allah selalu bersamamu," jawab Aminah dengan suara pelan. Ummu Aiman yang menyaksikan momen itu tak mampu menahan tangis. Ia mencoba menghibur Nabi Muhammad kecil, tetapi hatinya hancur melihat anak kecil itu kehilangan orang yang paling dicintainya. Di bawah langit gurun yang perlahan berubah jingga, Aminah menghembuskan napas terakhirnya. Nabi Muhammad kecil mengguncang tubuh ibunya dengan harapan ia hanya tertidur. "Ibu, bangunlah. Jangan tinggalkan aku, ibu." Tangis Nabi Muhammad kecil pecah, memecah keheningan sore itu. Ummu Aiman memeluk Nabi Muhammad kecil dengan erat, mencoba menenangkannya. "Muhammad, ibu telah pergi kepada Allah. Dia akan selalu mencintaimu dari sana. Kita harus kuat, sayang. Namun bagaimana mungkin seorang anak kecil memahami kehilangan sebesar itu?" Nabi Muhammad kecil hanya bisa menangis, memanggil-manggil ibunya yang kini telah tiada. Dengan bantuan penduduk setempat, Ummu Aiman mempersiapkan pemakaman Aminah. Nabi Muhammad kecil duduk di dekat makam ibunya, memandang tanah yang kini menutupi tubuh wanita yang telah menjadi segalanya baginya. "Selamat tinggal ibu," bisiknya dengan suara serak. "Aku berjanji akan menjadi anak yang kuat seperti yang ibu inginkan." Ummu